Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Andriati, pendidik TK Al-Fadilah. Salam hangat dari TK Al-Fadilah, sekolah ramah anak dan inklusif yang selalu berupaya menumbuhkan generasi hebat, cerdas, dan berakhlak mulia. Praktik baik ini kami beri judul Menumbuhkan Anak Hebat melalui penguatan literasi, numerasi, dan sinergi antara sekolah dan keluarga. Anak usia dini adalah masa emas dalam menumbuhkan kecintaan belajar. Kami menyadari bahwa literasi dan numerasi bukan sekedar kemampuan membaca dan berhitung, tetapi juga cara anak memahami dunia dan menghubungkan pengalaman sehari-hari. Berangkat dari semangat itu, TK Al-Fadilah mengembangkan program penguatan literasi dan numerasi berbasis pembiasaan yang menyenangkan dan kontekstual. Program ini didukung oleh sinergi antara POSA, Persatuan Orang Tua Siswa Al-Fadilah, yang menjadi mitra aktif dalam pembentukan karakter anak di rumah. Kami berkomitmen menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, dan biasanya anak-anak menyanyikan 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat di sekolah. Dan kesepakatan ini ditandatangani bersama antara sekolah dan orang tua di awal tahun pelajaran tepat pada kegiatan MPLS. Langkah-langkah pelaksanaannya yang pertama melalui kegiatan literasi di kelas, yaitu dengan read aloud atau membaca nyaring. Setiap pagi, guru melakukan kegiatan read aloud atau membaca nyaring. Guru membacakan buku dengan ekspresi yang hidup, intonasi yang menarik, dan bahasa yang kaya. Anak-anak mendengarkan dengan penuh antusias, menebak alur cerita, dan menirukan kosakata baru. Kegiatan ini bukan hanya menumbuhkan minat baca, tetapi juga memperkaya kemampuan berbahasa dan daya imajinasi anak. Yang kedua yaitu menanyakan cuaca hari ini. Setelah kegiatan literasi, anak diajak mengamati lingkungan sekitar dengan menanyakan, bagaimana cuaca hari ini? Anak belajar mengenal konsep alam, cuaca, waktu, dan angka, seperti menulis tanggal, hari, dan menggambar simbol matahari atau awan. Yang ketiga yaitu menonton peristiwa hari ini di Garut. Sebagai bagian dari pembelajaran berbasis lingkungan, guru menayangkan video pendek tentang peristiwa hari ini di Garut melalui YouTube. Misalnya, kegiatan masyarakat, kebersihan lingkungan, atau budaya lokal. Atau juga tentang bagaimana tentang alam hari ini. Anak diajak berdiskusi, mengekspresikan pendapat, dan menghubungkan peristiwa dengan kehidupan mereka. Inilah bentuk literasi informasi dan berpikir kritis pada anak usia dini. Yang keempat adalah gallery walk, apresiasi karya teman. Setiap akhir tema, anak menampilkan hasil karyanya dalam kegiatan gallery walk. Anak berjalan bersama teman-teman, kemudian melihat karya satu sama lain. Kita bisa lihat contoh yang satu ini. Oh, bagus bang, bagus sekali ada warna itu, warna biru. Dan memberi apresiasi dengan kalimat positif seperti, wah bagus sekali, atau aku suka warna yang kau pilih. Kegiatan ini melatih kemampuan berbicara, serta menghargai karya teman, serta menumbuhkan rasa kepercayaan diri anak. Dan yang kelima adalah mini podcast anak. Sebagai hasil akhir dari program penguatan literasi dan numerasi, anak membuat mini podcast sederhana. Atau penumpang ke stasiun yang tepat, lalu kereta butuh jarak bermaksimal dan jarak yang beriringan, dan jarak yang agak jauh agar perjalanannya aman. Oke. Mereka berbicara di depan mikrofon atau alat rekam, menceritakan pengalaman belajar atau kisah yang mereka suka. Rekaman ini menjadi dokumentasi tumbuhnya kemampuan komunikasi, berpikir runtut, dan keberanian tampil di depan umum. Yang keenam, kolaborasi POSA dan keluarga. Kolaborasi Persatuan Orang Tua Siswa Al-Fadilah dan sekolah. Sinergi dengan POSA menjadi kunci keberhasilan.
Di rumah, orang tua mendukung pembiasaan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, seperti bangun pagi dan sholat subuh, membaca cerita sebelum tidur, dan tidur lebih awal. Kegiatan ini memperkuat berkesinambungan antara pembiasaan di sekolah dan juga rumah. Dampak nyata terlihat dalam keseharian anak TK Al-Fadilah. Anak menjadi lebih percaya diri, komunikatif, gemar membaca, dan mampu mengungkapkan ide dengan runtut. Kemampuan berhitung juga berkembang melalui kegiatan sederhana, yaitu melalui mencatat tanggal, menghitung teman, atau mengenal pola dalam permainan. Hubungan sekolah dan keluarga semakin harmonis. Orang tua lebih aktif terlibat dalam kegiatan kelas dan mendukung pembiasaan anak di rumah. Selain itu, pembiasaan hidup sehat juga menjadi bagian penting bagi kami. Setiap hari, anak-anak menikmati snack time dengan makanan tradisional bergizi seperti jagung, ubi, kentang, dan pisang rebus. Makan siang pun disiapkan dengan menu seimbang, sayur, dan protein hewani. Di bidang sosial, anak-anak belajar peduli melalui kegiatan infak Jumat dan sedekah sembako. Kegiatan ini mengajarkan nilai berbagi, empati, dan gotong royong sejak dini. Sebagai refleksi dan penutup, melalui program penguatan literasi dan numerasi ini, kami belajar bahwa setiap anak memiliki cara unik untuk tumbuh hebat. Mereka bukan hanya belajar membaca dan berhitung, tetapi mereka juga belajar memahami diri, memahami orang lain, dan mencintai lingkungannya. TK Al-Fadilah akan terus menjadi rumah belajar yang aman, ramah, dan menyenangkan. Tempat anak-anak istimewa tumbuh kembang dalam keberagaman dan kasih sayang. Terima kasih kepada seluruh guru, orang tua, dan POSA yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Bersama, kita terus menumbuhkan anak hebat untuk Indonesia hebat. Saya Novi Andriati, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, penerapan K7 yang dilakukan anak-anak di sekolah dan di rumah sangatlah bermanfaat. Salah satunya menjadikan perilaku positif pada anak, seperti lebih disiplin, lebih mandiri, juga dapat menciptakan suasana belajar dan mengajar, juga bermain yang lebih menyenangkan. Dengan penerapan K7 ini juga membantu anak-anak untuk lebih sadar lingkungan, seperti salah satunya untuk tidak membuang sampah sembarangan, lebih disiplin akan lingkungan, lebih juga bisa menjaga kebersihan di lingkungan sekolah juga di rumah. Alhamdulillah, semoga anak-anak soleh-solehah TK Al-Fadilah selalu disiplin, selalu bisa menjaga kebersihan di lingkungan sekolah maupun di luar area lainnya. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya 7 kebiasaan baik anak hebat ini, saya rasa jika dilakukan secara terus-menerus dan secara rutin akan menumbuhkan rasa bertanggung jawab, mandiri dan kreatif untuk anak-anak. Dan bismillah, semoga dengan adanya penerapan kebiasaan 7 anak hebat ini akan melahirkan terus generasi yang berkarakter kuat dan bisa bersaing secara global. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.